Setiap permasalahan ada hikmahnya. Islam itu penuh cinta. Balik lagi di Assalamualaikum Bunda. Setiap permasalahan Ada hikmahnya. karena Islam itu Penuh cinta. Nah, jawab pertanyaan Iya, Bunda nih. iya. Tapi Masya Allah ya Bang ya. Apa, Bunda? Ini bisa jadi anak ini meniru ibunya. Kata ibunya, kok tahu sih? Coba tanya sama ibunya. Ibunya ibu maksudnya, Ya. ibunya Bunda. Kayaknya jangan-jangan Bunda kecilnya begitu juga nih Bang. Bisa jadi. Gitu ya. Ya, oh enggak gitu ya. Artinya apa? Kenapa anak bagus loh kalau aktif? Anak ketika badannya aktif, lisannya juga aktif, itu bagus ya. Kenapa? Karena menunjukkan anak itu sehat. Kemudian anak itu memang perlu Berani. anak itu berani dan dia juga posisinya ya nggak malu gitu kan ya. Ada anak yang justru malah malu. Malu. Artinya ya mau ke sana mau disuruh tampil nggak mau. Kenapa? Karena merasa malu jadi minder tadi. Iya. Tapi kalau yang ini dikhawatirkan nih, bundanya khawatir semakin besar, jadi bukan dia memiliki sifat pemalu, tapi jadi malu-maluin gitu ya Bun ya. Jadi yang pertama, anak ketika masih 7 tahun, ini kan masih dalam keadaan yang labil ya. Peran orang tua untuk membentuk. Jadi yang pertama, ajak komunikasi. Ketika lagi jalan keluar, sampaikan ini yang boleh, ini yang nggak boleh, itu yang baik, itu yang nggak baik gitu ya. Kemudian ketika lagi di restoran, di tempat makan, ya mungkin refleksnya anak. Kemudian mengungkapkan kalimat yang apa adanya. Mereka kan belum tahu mana yang pantas, mana yang nggak pantas, baik, mana yang yang tidak baik. Maka sampaikan, yuk nak sini nak duduk di meja, itu nggak boleh, itu nggak baik, jangan begitu lagi ya. Mungkin kedua kali masih melakukan hal yang sama, tapi yakinlah anak itu mudah mengingat, anak itu mudah mencerna. Kalau kita rajin berkomunikasi akan menyampaikan ini yang benar, itu yang tidak benar, maka insya Allah mudah juga dalam membentuk. Yang kedua, kemudian yang kedua ini adalah bahwa coba anak itu kan melakukan hal yang biasanya meniru. Bisa meniru dari orang tua, bisa meniru dari lingkungan, dari teman-temannya, atau juga meniru dari tayangan-tayangan yang belum semestinya dilihat. Kan sekarang anak kita semua udah pada pegang handphone ya Bang ya. Tentunya peran orang tua juga untuk membatasi mana yang sekira-kiranya memang pantas ditonton oleh mereka. Kartun, tapi kadang-kadang kartun juga liatin Bun. Bun, enggak. Kalau kartun juga liatin, kadang-kadang ada dari cara makan, dari cara bicara, dari cara bersikap. Ini pun juga akhirnya tidak sesuai sehingga menirulah tayangan itu. Jadi peran kita untuk bisa merubahnya. Yang ketiga, kalau salah karena mungkin nahan malu, kadang-kadang nih orang tua jadi jewer. Kadang-kadang narik, kadang-kadang mencubit. Jangan, karena itu bisa menimbulkan trauma. Lagi-lagi anak kalau aktif itu bagus. Cuma aktifnya ketika diarahkan, maka insya Allah dia kelak menjadi anak yang berkembang dengan bisa menyesuaikan di setiap keadaan. Karena kita selalu menyampaikan sesuai dengan keadaan. Maksudnya gimana? Kalau di sini kamu jangan begini. Kalau di sana kamu begitu ya. Kalau nanti tuh kamu jangan begitu. Nah insya Allah dia akan paham. Yakin ibu, ayah atau orang tua yang selalu berkomunikasi kepada anak, maka insya Allah anak mudah dibentuk dalam keadaan yang baik-baik aja, nggak malu-maluin. Insya Allah. Amin ya robbal alamin. Insya Allah anak yang aktif seperti itu bagus. Nah, dia pede. Betul. Jadi dia apa ya, lebih cepat untuk bersosialisasi. Betul. Biasanya anak seperti itu. Betul. Bagus Bunda. Malah kadang-kadang kita suka bingung ya Bang, Ibu ya, kalau misalkan anak kita diem aja, ayo dong bergaul sama saudara. Ya, Dia malu, menyendiri, iya. malu. Itu juga kita harus khawatir. Jadi bersyukur itu modal dasar. Tinggal diarahkan, insya Allah semuanya akan baik-baik aja. Betul. Bun. Ya. Bunda. Iya. Masih ada yang baper gak nih? Banyak pertanyaan. Masih? Apa? Boleh? Ya boleh. Yang di tengah. Semangat nih. Iya, waduh banyak lonceng. Assalamualaikum Bukan warahmatullahi lonceng wabarakatuh. itu. Waalaikumsalam Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Eriana dari mana? Al-Mahdani, Bandung. Bandung. Berarti beda sama Bunda yang ini dari Bogor ya? Iya. Baper dong Bun. Iya. Begini Bun,
saya punya saudara. Saudara saya itu punya tetangga. Tetangganya itu apa ya, kalau ada iuran-iuran gitu dia nggak mau bayar. Kayak iuran RT, penarikan 17 Agustus, sampah gitu, dia nggak mau bayar. Tapi di saat ada acara dia selalu ingin ikut. Oh. Iya. Nah, terus teman saya ini kebetulan RT. Jadi kena imbasnya juga jeleknya gitu loh. Terus dia bingung, ini harus gimana ngomong sama tetangganya ini. Sebuah perumahan ini. Baik Bunda. Ya, Terima terima kasih. kasih, sama-sama. Assalamualaikum. Salam. Aduh, sampai kaget. Oh, saudara Bunda ini Pak RT-nya nih, punya tetangga aktif banget nih dalam kegiatan-kegiatan warga, tapi nggak pernah bayar iuran gitu ya. Iya, saya sampai bingung. Punya saudaranya punya tetangga punya saudara lagi. Saudaranya punya emak bapak apa kagak? Punya. Oh punya, iya Bun. Ya. Bunda, Iya. kadang ada orang nih biar tekor asal kesohor. Nah, Dia tekor, dah kagak ngapa-ngapa ngikut acara, udah ngomong segala macam, nyawer dan lain sebagainya. Tapi giliran kewajiban, iuran dan lain sebagainya, dia kagak mau ngeluarin duit. Nah, jika kita memiliki rasa malu kepada orang lain, tetapi tidak memiliki perasaan bersalah dalam diri sendiri, pastilah kita disebut orang yang munafik. Apa tuh orang munafik? Bila engkau berbicara, lain di bibir, lain di hati. Dan bila engkau berjanji, selalu engkau ingkari. Apabila kau dipercaya, lalu kau mengkhianatinya, lalu kau mengkhianatinya, itu munafik. Iya, udah otek-otek aja tuh punggungnya Bang Melki ya. Oleh karenanya nih, Rasul mengatakan, iman itu ada dikatakan 73 sampai 79 cabang. Iman yang paling tinggi adalah la ilaha illallah. Dan iman yang paling bawah atau cabang yang paling bawah itu adalah menyingkirkan sesuatu yang mengganggu di jalan raya. Nyingkirin duri, nyingkirin apa anda tuh, batu, balok dan lain sebagainya. Dan al-haya'u minal iman. Dan di bagian itu adalah iman. Kenapa nggak disebut iman paling tinggi atau tidak disebut iman yang paling bawah, tapi di tengah-tengah? Di sekitarnya kan banyak tuh iman yang lain, ada berbuat baik, berkata jujur, ada dan lain sebagainya. Tapi Rasul mengatakan yang paling tinggi, yang paling bawah, dan yang di pertengahan itu adalah rasa malu. Oleh karenanya apa? Khud masofa wada makadar, ambil yang baik, tinggalin yang buruknya. Bilangin ke Pak RT, emang kalau misalnya diingetin kagak mau bayar-bayar, kan yang narik sampah juga kagak bakal mau ngambil sampahnya, betul nggak Bun? Ya bilang sama, pertama kalau memang sudah dinasehati, sudah dibilangin masih ngelayat baik, udah kita ambil yang baik nyamannya orang, kita buang yang buruk-buruk daripada orang tersebut. Allah Ta'ala alam, gitu ya Bun ya. tahu diri berarti ya. Iya, tahu diri. Ya kan ntar sampah yang ada ke bawah tetangganya yang lain ya. Iya, duit keamanan, duit acara. Jangan sampai pas bilang, kok kamu nggak bayar-bayar? Saya malu mau bayar. Itu malu apa malu-maluin? Ya. Malu-maluin. Kok kamu nggak bayar? Saya malu. Saya malu ketemu warga. Iya. Ya gitu. Ya. Bun. Ya. Iya. Masih ada yang baper silakan. Ayo. Orang dalam. Jarang terjadi nih. Dari 10 episode mungkin dia nanya setengah. Damar soalnya. Apa sih penasaran nih mau nanya apa Bang? Gini Bun, baper nih Bun. Iya. Namanya Bang? Damar. Namanya. Dari mana? Dari mana? Dari Arahim. Arohim. Arohim itu di mana itu dia? Biasanya Di kalau sini. nyebut Arohim. Arohim. Denet gitu. Nah. Jadi gini Bun, Ya. saya punya tetangga. Ah. Nah tetangga itu punya mobil tapi nggak punya Garasi. garasi. Oh. Parkirnya di depan rumah. Kamu? Ya, saya pengen negor, tapi kata orang tua saya udah ditegor. Udah pernah ditegur Udah sama pernah ditegor. Oh, terus? Kan malu-maluin deh Bang ya, udah ditegor Iya, maksudnya nggak
nggak mindahin berpegang gitu. gitu. Heeh. Nah kira-kira saya harus gimana ya Bun? Wah banyak nih, Iya. apalagi di kota besar seperti kita ini di Jakarta nih, Iya. banyak orang punya kendaraan nggak punya garasi. Iya. Apalagi kan ini di rumah kamu ya Damar ya, Iya. rumah Damar tuh cuma segini, mobilnya tuh itu bukan ngalangin lagi kan? Iya. Udah bingung mau kemana-mana ya. Mau masuk nggak bisa, keluar nggak bisa. Iya. Ya udah bang, jangan pulang, sini aja. Susah mau masuk rumah ya, Masya Allah bang. Bun, Iya. Bunda. Memang kadang-kadang kita ini harus menempatkan diri ketika memang kita memiliki kendaraan. Kemudian kita parkir yang memang rumah kita nggak punya parkiran. Akhirnya meletakkan di depan rumah orang. Ya. Itu udah pasti satu, kalau tidak izin dan menghambat jalur keluar masuknya, maka kita jadi orang yang zolim. Wah. Yang kedua, kita meletakkan barang kita bukan pada tempatnya. Itu juga zolim. Ya, jadi sudah disampaikan oleh ibu, kok udah dibilangin, udah jangan dibilangin lagi, malu misalnya. Ah, udah ditegur soalnya. Udah ditegur, akhirnya bagaimana? Nggak masalah kalau kita tetap menyampaikan teguran. Ya, karena kan manusia itu tempatnya salah, tempatnya lupa. Karena innal insan mahalul khata' wan nisyan. Manusia itu memang tempatnya salah, tempatnya lupa. Jadi wajar kalau sekiranya mungkin ini kayaknya lupa nih dia nih. Kita kasih tahu lagi. Kebetulan saya mau keluar masuk nih. Susah mau masuk rumah. Kalaupun memang misalnya mau keluar juga susah. Tolong ya kendaraan dipindahin lagi. Besok masih begitu lagi. Oh, kita kasih tahu lagi. Yang ketiga masih begitu lagi. Ambil peleknya Bun. Ambil peleknya ya? Atau, Ya ambil peleknya gimana sih? Jadi nggak bisa jalan tuh mobil ya. atau yang ketiga, emang dia punya sifat malu. Malu mindahin mobilnya ke depan rumahnya. Ya. Ampun kayak gitu. Gitu ya, malunya. itu mah bukan malu, namanya malu-maluin ya. Iya. Kenapa? Karena bisa mengganggu kesejahteraan orang, mengganggu aktivitas orang. Jadi boleh kok bang, sampaikan aja kepadanya bahwa ini ngeganggu banget nih orang tua saya, kalau ada perlu mau ke pasar susah keluar, saya dari kerja susah masuk. Dan juga hal yang semacam itu harusnya sih kalau sekali, 2 kali, dikasih 3 kali dikasih tahu ya udah gitu, udah langsung inget, udah langsung merubah. Aduin ke Pak RT juga nggak apa-apa dong kita kayak Boleh, gitu. karena memang itu kan Panggil tempat hak kita. bupati sekalian. Ah, iya. Enggak masalahnya di Bunda, info yang terakhir saya terima itu parkirnya bukan di depan rumah ternyata, di depan kamar. Di depan kamarnya Damar. Itu kendaraan yang pakai bensin apa yang pakai colokan listrik gitu ya bang ya? Aduh, Masya Allah. Jadi boleh bang, Boleh tegur ya? aja. Tegur aja kalau misalkan kata ibu, ih malu udah dikasih tahu, masa kita mau minta-minta, nggak apa-apa, itu hak kita. Karena dia memang parkir di depan rumah kita yang memang mengganggu jalan kita. Udah melanggar peraturan juga sebenarnya itu. Wah menarik ya tema kita pada pagi hari ini ya. Kita lanjutin setelah yang satu ini, jangan kemana-mana, tetap di Assalamualaikum Bunda.